Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat TV Semada. Berjumpa lagi bersama saya di acara Bincang Bintang bersama saya Dian Aryani. Nah, kali ini kita akan membahas tentang baru bulan Mei ini nih ya, kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, tepatnya di tanggal 2 Mei kemarin. Nah, bertemakan untuk tahun ini, tema Hardiknas kita adalah bergerak bersama, semarakan Merdeka Mengajar. Nah, untuk pertemuan kita, bincang santai kita pada pagi hari ini, saya akan menghadirkan narasumber handal dari sekolah kita, SMA Negeri 2 Balikpapan, yaitu Ibu Kepala SMA Negeri 2 Balikpapan, Dr. Randa Ririn Fridayati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cerah sekali nih Bu ya hari ini ya. Sehat ya Bu ya? Sehat. Ya, Nah, ya, Bu, alhamdulillah. hari ini nih tema kita tentang Hardiknas nih Bun. Ya. Yang tadinya sudah saya sampaikan temanya kita tahun ini dari Mas Menteri kita nih, bergerak bersama semarakan Merdeka Mengajar. Nah, di SMA 2 nih Merdeka Mengajar kita sudah jalan di tahun kedua ya Bun ya, mau di tahun ketiga ya, tahun ketiga dengan Merdeka Berbagi nih kita ya Bun ya. Nah, saya pengen tanya nih dari awal nih Bun, gimana sih awalnya kita itu menjadikan visi misi sekolah kita nih sebagai dasar dari pengambilan kebijakan nih Bun untuk pendidikan di SMA 2. Terima kasih Bu Dian. Ya. Jadi kalau kita merujuk 3 tahun yang lalu ketika awal kita kenal dengan yang namanya implementasi kurikulum Merdeka, itu kita mengumpulkan para Bapak Ibu guru beserta karyawan, ada juga perwakilan siswa, ada juga orang tua murid, satpam, pegawai petugas kebun sekolah untuk duduk bersama. Di situ juga di situ ada perwakilannya ya dalam satu ruang tersebut. Kemudian kita bersama-sama melihat apa sih kekuatan sekolah, urgensi sekolah ini, apa yang mau dicapai bersama-sama, sehingga pada kesempatan itu kejadiannya 3 tahun yang lalu kita bersama-sama merumuskan visi sekolah. Visi sekolah kita rumuskan, disepakati oleh semua pihak, bergerak bersama-sama untuk mewujudkan visi tersebut. Tetapi ketika visi sudah jadi, kita ini perlu sebuah indikator untuk melaksanakannya. Maka kita susunlah misi-misi ya, ada misi 1, misi 2 sampai dengan misi yang ke-7 pada masa itu. Nah, setelah 7 misi kita laksanakan dalam 1 tahun, maka kita mempunyai kebijakan untuk melihat hasil laporan pendidikan kita ini. Maka lahirlah di tahun kedua itu visi yang ke-8. Kemudian misi yang ke-8 ini dilaksanakan, kemudian kita evaluasi lagi, maka lahirlah misi yang ke-9 yang sangat update dan saya yakin ini harus kita sukseskan bersama ya, kita harus bergerak bersama. Karena misi yang ke-9 ini berbunyi berperan aktif dalam komunitas dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Ini kalau cuma kepala sekolah saja yang teriak-teriak, ini nggak ada artinya. Tapi harus seluruh warga sekolah bergerak bersama Bu Dian untuk bisa membaca apa yang ada di PMM. Karena PMM ini Bu, itu hanyalah salah satu strategi ya untuk memahami IKM. Masih ada webinar-webinar online yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk diikuti. Masih banyak komunitas-komunitas belajar yang harus diikuti oleh para guru. Kemudian ada kontak person yang bisa dihubungi setiap saat. Dan kita harus mengembangkan mitra pembangunan yang ada di sekitar sekolah untuk bisa bersama-sama melaksanakan IKM ini Bu Dian. Mengimplementasikannya Bun ya. Iya, gitu. Betul. Ya. Lengkap banget jawabannya ini. Runtut ya. Baik, kalau misalnya setelah merumuskan nih Bun ya dari visi misi itu sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa kita ya Bun ya. Iya, kita mengutamakan siswa. Pertama kita apa sih urgensi siswa, kedua apa keperluan siswa, yang ketiga juga siswa lagi. Jadi prioritas pertama memang siswa, sampai 3 kali nih ya. Kebutuhan siswa, kebutuhan siswa, kebutuhan siswa. Oke. Nah, langkah-langkahnya gimana Bun ini dalam mengambil
kebijakan nih ya untuk mengimplementasikan dari program Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar nih di sekolah kita. Gimana nih Bu langkah-langkahnya? Jadi tahun ini kita kan sudah fokus kepada misi yang ke-9 ya, sama-sama. Terus apa yang kita lakukan? Kita memiliki yang namanya komite pembelajaran. Komite pembelajaran itu beranggotakan saya, kepala sekolah, wakakurikulum, Pak Marno, kemudian pendamping wakakurikulum, Pak Rozi, kemudian ada anggotanya Pak Vidi, dan yang satunya adalah Bu Yuni. Jadi beliau berlima ini kita duduk bersama merencanakan bagaimana sekolah kita ini bisa mengisi IKM ini dengan lebih baik, dan hasilnya dahsyat Bu. Mantap ya Bun ya. Semakin tahun ada perbaikan dan penambahan ini ya Bun ya. Jadi misi itu bisa dari 7 jadi 9 di sekarang. Iya betul. Jadi karena 5 orang ini selalu berdiskusi Bu, kita merancang apa ya langkah pertamanya. Langkah pertamanya adalah kita mengajak guru semuanya untuk masuk ke dalam aplikasi PMM, sehingga 100% guru SMA 2 Balikpapan sudah membuka PMM. Ya. Tidak berhenti di situ Bu. Kemudian kita memfasilitasi pelatihan lagi, workshop lagi pada masa itu. Budian juga pasti ingat benar. Kita mengajak para guru untuk bisa membuat karya nyata, aksi nyata dibimbing untuk bisa dengan mendatangkan narasumber waktu itu ya ibu-ibu yang cantik manis untuk mengarahkan Ibu Sasa. Terima kasih kepada Bu Sasa ini yang memberikan ilmu kepada guru-guru SMA 2 sampai guru SMA 2 bisa menghasilkan aksi nyata di bagus PMM. Banget berguna banget, bermanfaat banget sampai akhirnya guru-guru kini banyak yang sudah ikut pelatihan, melaksanakan aksi nyata, dan kita dapat sertifikat loh Bun. Itu sudah sertifikatnya keren banget. Tidak hanya satu ya, ada yang bisa mengumpulkan 2 sertifikat. Dan SMA 2 nih Bun ya, SMA 2 ini paling banyak nih kayaknya guru-gurunya Bun ya. Alhamdulillah iya. Jadi yang mengakses PMM itu kepala sekolah memang tidak bisa melihat langsung, yang bisa melihat adalah dari Kaltim ya, dari BGP, tetapi kami mendapat informasi yang sudah mengakses sekian persen. Terima kasih Bapak Ibu guru SMA 2 sudah berpartisipasi, bergerak bersama ibaratnya ya untuk melaksanakan IKM. Iya. Nah Bun, seperti yang tadi nih kita sudah ada misi yang ke-9 nih ya. Tadi ya kita berperan aktif dalam komunitas belajar dan memanfaatkan PMM nih Bun. Iya. Nah, gimana sih caranya menjadikan PMM ini sebagai pijakan kita nih dalam pengambilan kebijakan di sekolah nih. Itu yang agak sulit ini ya. Setiap bulan tertentu sekolah itu melaksanakan yang namanya asesmen nasional sekitar mungkin bulan-bulan September Oktober gitu ya. Nah, berdasarkan hasil asesmen nasional di mana siswa mengisi, guru mengisi, nanti akan lahir yang namanya rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan SMA 2 itu ada di PMM, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa melihat itu kelemahan SMA 2 tahun ini di rapot pendidikannya itu apa. Dari kelemahan yang ada di rapot pendidikan kita menyusun langkah nih bersama tadi. Pendesainnya adalah yang ada di dalam anggota komite belajar tadi untuk menentukan arah-arah apa. Nah, kami punya program yang terdekat ini adalah menyusun modul ajar Budian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita akan menyusun asesmen. Ya, asesmen bagaimana guru melaksanakan asesmen sumatif sebentar lagi akan kita gelar. Bapak Ibu guru harus menguasai. Kita tidak mau guru-guru SMA 2 ini ketinggalan ya di dalam kegiatan PMM. Kemudian ada yang dasar nih dari PMN ini, saya ringkas ini. Ada 5 poin besar ini ya. Di situ Bapak Ibu guru bisa membaca arah kurikulum merdeka itu kemana. Di situ ada yang disebut pengenalan kurikulum merdeka, prinsip dasarnya dan penerapannya. Terus ada pelatihan IKM online, bisa dibaca ya, bisa diikuti videonya. Terus ada kegiatan belajar mengajar, ada asesmennya, ada perangkat ajarnya, ada capaian pembelajarannya. Terus ada fasilitas pengembangan diri, bisa mengupload ya di dalam Kombel tadi, komunitas belajar tadi. Terus ada juga masih pelatihan mandiri.
Dan yang kelima di PMM ini dasarnya ada berbagi praktek baik, berbagi inspirasi berupa video-video maupun bukti karya. Saya bangga nih sama Bapak Ibu guru karena dia sudah ada yang upload bukti karya. Termasuk kepala sekolahnya udah upload satu loh. Mantap dong, keren. Ini bisa jadi ini ya, semangat buat kita bersama. Ini, iya, kepala sekolahnya bergerak, saling bersama, gurunya bergerak, BK-nya bergerak, ya, siswanya bergerak. Barakallah. Iya. Nah Bunda, tadi tuh kita kan sudah mempunyai komite di sekolah ya untuk membantu bagaimana hasil akhir mengevaluasi setiap tahunnya. Ya. Nah, gimana sih Bunda caranya memperkuat kolaborasi kita nih Bun, antara Bunda dengan komite dan yang lain mungkin ya untuk menjalankan program Merdeka Mengajar ini? Iya. Jadi Komite pembelajaran itu memang anggotanya ganjil. Di situ kita berdiskusi program-program apa yang akan kita gaungkan di semester itu. Tapi saya masih punya lagi satu unsur lagi yang dasar, yaitu dari Humas. Humas itu memiliki rekanan yang disebut dengan nama Mitra Pembangunan. Di dalam melaksanakan P5, proyek P5, kita mengundang narasumber misalnya dari Kebun Raya. Itu adalah mitra pembangunan. Dari tim Kebun Raya itu kita berkolaborasi dan bersinergi melahirkan keperluan-keperluan yang terkait dengan proyek P5. Kemudian dengan Dinas Pertanian. Nah, ini yang disebut dengan mitra pembangunan. Kemudian kita bekerja sama lagi dengan komunitas yang di sekitar kita, MGMP mata pelajaran itu, untuk Bapak Ibu gurunya dilatih untuk menyelesaikan tugasnya sebagai pendidik, bagaimana mengerjakan IKM ini, supaya mereka tidak grogi ya, kurikulumnya baru, terus teknik mengajarnya sama aja. Wow, jangan. Karena memang kurikulum Merdeka ini masih berjalan 3 tahun ini, belum semua sekolah memanfaatkan ya Bun ya. Iya. Masih dalam proses, hanya saja di Kaltim memang sudah semua SMA 100% SMA itu melaksanakan kurikulum Merdeka dengan jenjang, ada yang Merdeka Berbagi, ada yang Merdeka apa Bu, yang kedua itu Merdeka lupa saya. Sama Merdeka. Dong. Ya, tapi kalau kita Merdeka Belajar, yang paling rendah statusnya Merdeka Belajar. Kalau kita yang tertinggi nih Bu, Merdeka Berbagi ya Bun. Iya. Ya. Nah ini sebagai salah satu acuan di Kalimantan Timur nih Bun ya, SMA 2, alhamdulillah ya. Nah, untuk mengukur keberhasilannya gimana Bun dari program Merdeka Belajar dan meningkatkan mutu kita nih di sekolah terutama? Gimana Bun? Gini. Rapot pendidikan yang kita download dari PMM itu warnanya biru, Bu Dian. Alhamdulillah. Indikator biru adalah indikator sudah membudaya, sudah bagus. Tapi kita nggak boleh lengah, kita harus mencari yang warna merah, warna kuning. Tapi kalau aman itu biru dan hijau. Di 3 aspek, literasi, numerasi, dan ini perilaku, apa itu namanya perilaku itu istilahnya, itu kita kategorinya biru. Ya? Jadi cukup bahagia. Iya. Cuma kalau dibuka lagi untuk aspek literasi itu masih ada yang ada di poin tertentu itu masih merah. Itu pekerjaan sekolah untuk mendesain program supaya yang merah itu berubah menjadi kuning. Yang kuning berubah menjadi hijau, yang hijau berubah menjadi biru. Terus menerus tantangan kita ya Bun ya, setiap tahun ya Bun ya. Setiap tahun untuk diperbaiki. Nah, kalau untuk cara kita melibatkan semua pihak baik sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua dan masyarakat dalam untuk pengembangan visi misi ini gimana Bun biasanya kita? Nanti visi itu kita update setiap 4 tahun Bun. Karena visi itu adalah cara pandang melihat ke depan, apa yang akan kita capai 4 tahun ke depan. Dan itu didistribusikan, ditandai dengan keberhasilan misi-misi. Misi kita kan terus bertambah itu. Sudah jadi 9 8, 9. Iya. Dan semoga nanti tambah ini ya, tambah capaiannya tambah banyak. Buktinya adalah penghargaan masyarakat kepada SMA 2 ya. Bappenas saja datang ke SMA 2 nih. Alhamdulillah ya kan. Dari kementerian banyak. Iya, dari BUMN ada, Pelindo datang ke sekolah. Iya benar Bun. Banyak nih kalau. Dan berkahnya PMM ini dirasakan oleh 2 wakil kepala sekolah.
Wakil Kepala Sekolah Kurikulum itu sudah diundang ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan IKM. Begitu juga Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas. Ini OTW berangkat ke Jogja karena kita sudah melaksanakan IKM. Itu tadi. Ya itu tadi ya. SMA 2 di Balikpapan. Di Balikpapan hanya SMA 2 loh yang diundang. Iya. Nggak heran sih Bun kayaknya. Dalam 3 tahun ini ya. Iya, Insya Allah nanti akan terus bertambah dan kita bisa pertahankan semakin gitu ya. paham ya. Benar, iya, benar. Betul. Nah Bun, untuk sekarang nih tantangannya menurut Bunda nih ya, tantangan dari perubahan dalam pelaksanaan PMM ini gimana nih Bun? Program Merdeka Belajar dan Mengajar nih tantangannya? Tantangannya adalah sebetulnya berasal dari diri kita masing-masing. Seperti misalnya kesibukan kita. Kesibukan kita itu kalau kita nggak bisa bagi waktu dengan baik, musuh kita adalah nggak sempet. Nah, musuh kita kata-kata nggak sempet itulah musuh kita. Nggak sempet buka PMM Bu, nggak sempet buka grup kombel Bu, nggak sempet, akhirnya terbengkalai sehingga isu-isu terbaru itu terlupakan. Jadi nggak terupdate ya Bun? Info-info baru itu nggak update. Jadi tantangannya adalah bagi waktu dengan baik supaya semuanya bisa kita ikuti perkembangan tentang IKM. Tapi biasanya update-update informasi Bu Ririn biasa ngasih sih ke kita kalau guru-guru nih ya. Ayo buka bareng nih. Termasuk itu komunitas belajar kita itu juga memberikan semangat Bu. Ini ada yang baru saling mengingatkan. Kalau saya lupa Pak Rozi mengingatkan, Pak Vidi mengingatkan, Bu Yuni mengingatkan, Pak Marno mengingatkan, sehingga terus kita susun lagi itu program. Berjalan terus ya Bu. Ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah. Ini pertanyaan khusus nih Bu. Harapan Ibu terkhusus ini untuk siswa-siswa kita nih Bu, yang telah mendapatkan kurikulum baru nih. Gitu. Kira-kira setelah dia nanti lulus dari sini itu gimana sih harapannya Ibu? Harapan saya adalah karena IKM ini kan merdeka ya, merdeka bagi siswa untuk menentukan bakat minatnya. Jadi saya melihat bahwa kurikulum merdeka ini dahsyat. Mengapresiasi bahwa anak itu kan berbeda ya, tidak sama antara anak satu dengan yang lainnya, dan orang tua juga kita libatkan. Kemarin sudah kita panggil ke sekolah bahwa anak bapak ibu itu berhasil berbakat di sini, dan orang tua harap tidak memaksakan kehendak, tetapi mendoakan saja pada putra putrinya kalau dia memang berbakat dengan dia proporsinya adalah di bakat seni, yuk sudah biarkan dia jadi ini artis misalnya ya, ikhlas. Kalau berbakat dalam bidang hukum ya sudah biarlah dia jadi pengacara misalnya. Ini contoh sederhana. Karena Budian lulusan SMA 2 kemarin yang melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi itu ada 55. Dan judul diterimanya itu dahsyat. Saya nggak kenal jurusan aktuaria itu apa? Banyak sekali jurusan-jurusan baru yang membuka wawasan bagi siswa untuk berpikir lebih banyak, lebih luas lagi dibanding zaman saya dulu. Kalau dulu kan maunya cuma jadi dokter, jadi guru kayak saya gitu. Kalau sekarang sudah banyak yang masuk di desain visual komunikasi, itu DKV macam-macam pun ya. Iya, jadi Budian di garis bawahi tebel-tebel. Anak sekarang itu bisa menjadi apa saja sesuai bakat dan minatnya. Tapi jangan lupa mereka harus mempunyai pengetahuan yang baik, kemudian perilaku yang baik. Perilaku yang diinginkan itu adalah perilaku yang positif. Menghargai orang yang lebih dewasa, pantang menyerah, tanggung jawab, kolaboratif, kreatif, seperti itu. Ternyata kemampuan-kemampuan seperti itu di abad 21 ini sangat ditekankan. Betul. Dan SMA 2 tetap mengingatkan kepada anak-anak, ada yang 5S gitu ya Bun ya, budayanya ya Bun ya, kita tetap senyum, menjalankan tetap ada etikanya di dalam seperti itu. Iya. Nih Bun, memang kita di kurikulum Merdeka ini acuannya memang kepada anak ya Bun ya. Iya, 3 kali itu disebut. Iya, benar. Untuk semua anak, untuk anak, untuk anak. Betul. Jadi anak-anak ini adalah pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Betul. Oke. Ada pesan nggak nih Bun yang terakhir nih buat Sobat TV Semada kita nih? Aduh, kepada anak-anak pemirsa TV Semada ya, kalau anak-anak ya, kalau
mama atau orang tua juga ada pesannya. Kalau anak silakan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau pesan untuk orang tua, mari kita ridho, restui mereka dimanapun bakat mereka. Kita tidak usah cemas tentang masa depan karena mereka sudah berlari dengan bakat minatnya. Kita tuturi handayani memberikan restu, memberikan ridho dan memberikan pembiayaan supaya mereka bisa berhasil di masa nanti ya, masa depannya ya. Seperti itu Bunda. ya. Ini banyak banget sebenarnya yang akan dibahas lagi, cuman ya gitu tadi ya. Nanti kita akan ke sesi-sesi yang selanjutnya ya, Bun ya. Tapi sebelum kita akhiri biasanya Bunda ini suka berpantun nih. Oh gitu ya. Kita tutup dengan pantun dulu nih, Bun. Gimana, Bun? Berapa 5? Waduh, banyak banget. Ya paling enggak 2 boleh lah, Bun. Boleh ya. Jangan tapi cuma jangan 1. lupa ya cakepnya ya. Oke, siap. Ini ya. Ya. Jalan-jalan ke Ambarawa. Cakep. Jangan kita pergi sendiri. Cakep. Ayo berpihak kepada siswa Ya. agar bersikap aktif dan mandiri. Kemudian kalau siswa kita aktif dan mandiri, kita bahagia loh Banget, ya. Bun. Banget. Kita juga sebagai guru berarti sukses nih Ah, membawa iya. anak-anak kita sesuai dengan Jadi keinginannya. anak implementasi kurikulum merdeka itu nggak ada yang nggak bisa bergaul, Bapak Ibu. Iya, benar. Kalau itu ada dihadapi, segera kita tindak lanjuti untuk bisa mereka berhasil berkolaborasi dengan teman-temannya. Betul. Pantun terakhir. Terakhir, Bun, boleh siap nih, Bun. Pergi ke masjid memperbaiki kotak amal. Cakep. Pulang ke rumah memperbaiki lampu pijar. Cakep. Jangan menyerah karena gagal. Iya. Pimpin pemulihan, bergerak untuk merdeka belajar. Yeay. Nah, semoga pembahasan kita ini ada maknanya bagi pemirsa ya. Mudah-mudahan. Dan ini ya, Iya. dapat berguna nih, Bu. Iya, gitu ya. betul, Paling nggak ada iya. masukan, oh ternyata Merdeka Mengajar itu begini. Nggak kayak kita dulu, cuman catat buku sampai habis. gitu Jangan. ya, Bun ya. Oke, sebelum kita tutup, ini kesimpulan dari ini Mas Menteri nih, Bun ya. Iya, Kesempatan kita itu kemarin dari tema bergerak bersama Semarak Merdeka Mengajar, bahwa kita itu memiliki kesempatan untuk merefleksi kembali Iya. setiap tantangan yang sudah dihadapi. Nah, agar dapat merancang arah perjalanan kita ke depan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar. Ya. Gitu. Oke, Sobat TV Semada, ini bincang-bincangnya cukup seru ya, walaupun cuma berdua nih. Tapi nggak apa-apa, narasumber yang saya datangkan hari ini benar-benar wah kan ya. Begitu. Bu Ririn, terima kasih atas Makasih, Bu kesempatan yang Dian. sudah disampaikan dan Makasih. informasi bermanfaatnya ini. Ya. Sobat TV Semada, kita berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.